son regard. Enfin, l'idée même qu'il me regardait comme ça depuis longtemps. Drama realita Prancis dengan cerita mind-blowing dan keabsurdannya. Sibyl adalah film mengenai seorang dokter psikoterapi yang berhenti bertugas dan memilih menjadi seorang penulis. Ini tidak seperti film Nocturnal Animals yang secara jelas dijelaskan melalui karakter utamanya melalui pasangannya. Sibyl menggambarkan langkah demi langkah sampai perbedaan dunia dan fantasinya tercampur. Apalagi sebagai seorang perokok, alkoholik, fantasi seksual yang tak terkendali. Menjadi kombinasi yang menggilai. Sibyl tidak melibatkan adegan brutal, namun segala keabsurdannya cukup menunjukkan kekacauan dari segi jalan cerita maupun penulisan cerita film itu sendiri. Kacau dan absurd. Ketika Sibyl mulai berhenti dari praktik kerja terapinya, ia pun sedang memulai menulis. Ia mendapati panggilan seorang pasien yang membutuhkan bantuan. Awalnya, Sibyl menolak karena ia sudah berhenti. Namun karena ia stuck dengan ide penulisannya, ia pun memutuskan untuk mengambil dan menerima untuk membantu pasien yang bernama Margot, seorang wanita, aktris yang memiliki masalah dengan pasangannya, seorang aktor juga. Margot telanjur hamil, sedang pacarnya itu terlibat skandal dengan wanita lain, yaitu seorang sutradaranya di film yang sedang dijalani keduanya. Masalah yang dimiliki Margot mirip sekali dengan masa lalunya. Sibyl memiliki seorang anak dan berpisah dengan orang yang dicintainya dan menikah dengan lelaki yang bukan ayah dari anaknya. Kehidupan sebagai seorang ibu dan sebagai penulis cerita fiksi realistis membuat dirinya terguncang dan stres. Jalan cerita film digambarkan dengan baik bahwa Sibyl mencampur aduk cerita fiksinya dengan dunia nyata. Margot seringkali dijadikan sebagai sudut pandang akan karakter utama dan menjadi bagian kehidupan Sibyl sendiri. Masa lalunya, teman seksualnya, ayah dari anaknya, membuntuti fantasi pikiran Sibyl. Puncak masalahnya adalah ketika Margot dilema dengan bayi yang dikandungnya. Keputusan aborsi yang tak menemui kemantapan, apalagi dengan pasangannya yang bernama Igor. Margot pun menyarankan Sibyl untuk bertemu dengan Igor. Awalnya, Sibyl enggan menemui Igor, karena fantasi ceritanya telah menyatu dengan permasalahan yang dihadapinya. Namun karena Margot terdengar sangat kacau, dan ia pun menelpon terus-menerus, Sibyl pun menuruti kemauan Margot. Dan benar, hal yang tidak diinginkan itu pun terjadi. Sibyl yang terlibat dengan aktivitas Margot di pekerjaannya, di lokasi syuting bersama dengan Igor, juga bersama wanita sebagai orang ketiga mereka. Pikiran Sibyl seringkali dibuat muak, bimbang, dan stres dengan keadaan yang memprihatinkan dan membingungkan realita kehidupan Sibyl. Puncak keabsurdan itu terjadi di sini, ketika drama psikologis dan lelucon seksualitas tak dapat dibedakan lagi. Fantasi yang berbenturan dengan realita kehidupan menghantam pikiran Sibyl. Ia melampiaskan nafsu fantasi terhadap masa lalu dan karakter ceritanya terhadap Igor. Seperti yang telah diwanti-wanti mentornya di pembukaan film, menjadi seorang penulis dapat mengorbankan kegilaan dan menyia-nyiakan waktu. Sibyl hilang kendali. Butuh waktu untuk dirinya kembali menjadi seorang ibu. Anak-anaknya adalah alasan ia menjadi bisa kembali ke kehidupannya. Beruntungnya, ia mendapati suami yang baik dan penuh kasih sayang. Hal yang paling mengejutkan adalah ia bertemu kembali dengan lelaki masa lalunya. Apa yang dilihatnya itu membuatnya tercengang. Hal itu sangat mengejutkannya. Namun, antara keduanya, pertemuan itu tak menjadi apa-apa. Tak ada kata ataupun alasan untuk kembali terhubung bersama.
Si Bill tak memiliki garis yang jelas. Sepanjang jalan cerita hanya keabsurdan dan tempo yang lambat, tak menemui maksud dari apakah ini fantasi liar, gangguan psikologis, atau kegilaan sosial kehidupan di sekitar.